Selamat malam semua para pria-prianya Allah. Harapan dan doa kami semoga para pria-prianya Allah ada dalam keadaan sehat-sehat. Ya, semoga semua dalam keadaan baik ya, puji Tuhan. Mungkin ada teman-teman kita yang ada di ruangan ini yang sedang ada di isolasi di rumah yang tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Dia selalu hadir di setiap doa dan pergumulan kita. Malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan apa menjadi pesan Tuhan tentang pria yang penuh dengan Roh Kudus, ya, pria seperti apa gitu ya. Makanya saya kasih gambar seperti ini. Ada seorang pria yang satu di tengah-tengah yang lain, warnanya beda, ya. Sebab menjadi pria seperti yang Tuhan inginkan itu adalah keputusan. Ya, jadi sebab tidak semua pria mau memutuskan untuk seperti Kristus. Jadi pria yang seperti Kristus itu adalah keputusan. Jadi keputusan kita gitu. Menjadi pria yang menjadi memimpin keluarganya itu juga adalah keputusan. Sebab tidak semua pria mau memimpin keluarganya. Jadi malam hari ini saya ingin share buat saudara bahwa ternyata kita adalah pria-prianya Tuhan itu dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar lahir di dunia ini punya identitas laki-laki, tetapi menjadi pria yang seperti Kristus itu perlu diperlengkapi, ya. Makanya perlu sekali pria-pria yang ada di strongman dan di luar, ya, untuk kita terus di-equip, ya, terus kita diperlengkapi dengan prinsip-prinsip, tentunya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sebab banyak pria saya temukan kenapa mereka memutuskan untuk tidak jadi pria seperti yang Tuhan inginkan, karena kemungkinan besar mereka juga tidak diajarkan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi makanya perlu ada empowering pria gitu, ya, memperlengkapi pria supaya bagi mereka yang belum dapatkan nilai atau value yang sesuai dengan firman Tuhan, ya boleh diperlengkapi dan menjadi kuat di dalam Tuhan tentunya, ya. Apalagi dalam menghadapi pandemi COVID Omicron seperti ini, benar-benar pria menjadi sebuah pemimpin yang harus kuat untuk mengarahkan semua keluarga kita kepada kehendak dan rencana Allah yang seutuhnya gitu. Nah, siapa Anda sebenarnya? Kita adalah pria-pria yang seperti yang Tuhan inginkan, atau kita pria-pria seperti yang orang lain inginkan. Tentunya ya, saya percaya bahwa malam hari ini saya ingin berbagi buat saudara bahwa ternyata kita dipilih oleh Tuhan bukan menjadi pria sembarangan, tapi kita diberi identitas, kita diberikan sebuah identitas oleh Tuhan, adalah kita adalah pria yang luar biasa begitu ya. Kita adalah pria yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak raja, ya, bukan anak lain, jadi anak raja, ya. Sebab kita punya Bapa raja di atas segala raja. Jadi kita pria dipanggil Tuhan untuk menjadi anak raja, ya, bukan pria yang berbeda, ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Benarkah kita adalah dipanggil Tuhan menjadi pria atau anaknya raja, ya, anak-anak raja begitu ya. Karena cuma satu tuh penguasa, raja di atas segala raja cuma satu, yaitu Kristus, ya. Dia raja di atas segala raja. Saya mempercayai bahwa semua yang ada di ruangan ini adalah anak-anak raja. Yang percaya katakan amin. Ya, saya mempercayai itu karena kita
Dia memang seperti itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita adalah anak-anak raja, gitu ya. Nah, berarti kalau anak raja berarti kan perlu belajar, ya, perlu belajar kepada raja di atas raja. Nah, mungkin saudara bertanya, apakah ada dasar ayatnya, Pastor? Ya, kalau saudara tanya seperti itu, pasti saya berbicara punya dasar kebenaran firman Tuhan yang kuat, Bang. Dan saya meyakini ini bahwa saya ditentukan Tuhan jadi pria, bukan pria biasa, tapi pria anaknya raja di atas segala raja. Katakan amin. Yes. Amin. Kasih jempol dong. Kayaknya nggak yakin. Saya anak raja bukan? Kalau bukan anak raja berarti anak siapa lagi begitu? Ya, sebab nggak ada raja yang lain, cuma satu rajanya, Kristus Yesus. Ya, dia adalah Tuhan dan Raja. Nah, kita akan pelajari bahwa benarkah kita dipanggil, ditakdirkan oleh Tuhan untuk jadi anak-anak raja. Nah, lihat ayat ini adalah merupakan ayat fenomenal, menurut saya ayat yang paling dahsyat di dalam kitab Wahyu, ya. Coba lihat, ya, saya suka ayat ini. Ini Wahyu pasal yang ke-5 ayat 10 berkata seperti ini. Wahyu 5 ayat 10 berkata begini. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Wow. Ya, engkau di situ adalah Tuhan sendiri, itu raja di atas segala raja. Telah membuat mereka, siapa mereka? Nah, ini dia. Menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ini keren, Saudara. Ya, sejak awal tuh Adam dan Hawa itu imam. Adam itu imam sejak awal. Nah, makanya keimaman ini nggak disukai oleh si iblis tipu muslihat. Makanya sejak di Taman Eden dia halangi keimaman ini. Makanya kekuatan ini dihalangi sejak di Taman Eden. Makanya waktu mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak menghormati perintah Tuhan, mereka jatuh dalam dosa, maka nilai atau kekuatan ini menurun sangat drastis ke bawah, bukan ke atas. Dia menurun ke bawah, namanya menurun pasti dia ke bawah. Nilai moral pada saat itu pria itu turun ke bawah. Kalau bahasanya kita Roma, Paulus katakan itu ya mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bahasa aslinya sebetulnya bukan kehilangan kemuliaan Allah, tapi bahasa aslinya mereka nilai atau value tentang moral mereka itu menurun ke bawah. Mungkin tadinya angka 100, dia turun angka 0 ke bawah. Nah, sejak mereka tidak menghormati perintah Tuhan, sejak itulah Adam dan Hawa diusir. Yang usir bukan orang lain, yang usir Tuhan sendiri. Karena Tuhan nggak mau kompromi tentang dosa itu sendiri di Taman Eden. Makanya dia pagar pakai malaikat Tuhan. Maka ini penting, ini merupakan perjalanan. Kita mesti tahu bahwa ternyata sejak awal kita itu dipilih Tuhan itu penguasa. Ya, berarti penguasa itu berarti raja. Nah, tergantung kita menyikapi prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan saya mempercaya apa dikatakan oleh Rasul Yohanes ya di kitab Wahyu 5 ayat 10 ini. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Jadi saya dan saudara adalah imam-imamnya Tuhan, ya, jadi anak-anak rajanya Tuhan. Dan mereka akan memerintah sebagai apa? Ini keren, saudara. Sebagai raja di bumi. Jadi bukan seorang biasa, tergantung orang ini mau nilai seperti apa prinsip ini. Dan saya meyakini bahwa otoritas ini kembali ketika Kristus datang ke dalam dunia. Otoritas memimpin, otoritas kerajaan ini kembali sejak Kristus menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan manusia dari kelemahan, menyelamatkan manusia dari segala penyakit, sakit penyakit. Ya, Yesuslah penguasanya. Makanya di sini Rasul Yohanes katakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Tuhan, dan mereka akan memerintah. Wow, sebagai raja di mana? Di bumi, saudara. Jadi kita latihan di muka bumi ini, latihan untuk memimpin. Mulai dari mana? Memimpin rumah tangga kita,
Nah, kalau di rumah kita berhasil bisa memimpin istri anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan, hidup dengan nilai-nilai firman Tuhan, saya percaya mereka keluar dari rumah, mereka punya nilai, punya value tentang mindset, tentang the kingdom of God. Ya, kekuatan, ya, pikiran dikuasai oleh kerajaannya Tuhan. Nah, tergantung kita mengajarkan itu atau tidak. Nah, ini perlu, saudara. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, saya suka ayat ini. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini berbicara tentang nanti ada kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah dunia ini selesai, kita akan memerintah bersama dia berapa lama? 1000 tahun lamanya. Artinya bahwa kita selama ada di dalam dunia hari-hari ini, masalah, problema, ya situasi keadaan yang sulit, kita sedang dibentuk sebetulnya oleh Tuhan untuk bagaimana kita memimpin, bagaimana kita menguasai, bagaimana kita bisa menang di setiap area-area kehidupan, di lini kehidupan setiap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk saya dan saudara. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan, jangan anggap itu malapetaka. Kemungkinan besar Tuhan sedang latih kita untuk bagaimana supaya kita bisa menguasai, kita bisa menaklukkan semua keadaan itu dengan kekuatan hikmat yang dari Tuhan. Jadi kita diberikan suatu kesempatan akan memerintah. Jadi ternyata kita akan memerintah bersama dengan Tuhan selama apa? Selama 1000 tahun sebelum masa penghakiman nanti. Wow. Jadi saya dan saudara bukan, ya saya bilang tadi, bukan anak-anak biasa. Mungkin sudah berkata, pastor, mana mungkin saya lahir dari orang yang nggak punya apa-apa. Pastor, saya lahir dari keluarga yang bukan pemimpin. Saya mau kasih tahu, dengarkan, ini prinsip firman Tuhan. Tergantung saudara mau imani, mau hidupi nggak prinsip itu. Dan saya meyakini dan saya mempercayai kebenaran firman Tuhan ini. Dan oleh sebab itu kalau kita percaya dan mempelajari kebenaran ini bahwa ternyata kita dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan menjadi pria di muka bumi ini, bukan pria yang biasa, tetapi pria-prianya Allah, menjadi raja, menjadi anak-anak raja. Haleluya. Nah, lihat saudara. Wahyu 22 ayat 5. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Nah, tadi kan 1000 tahun. Tapi di Wahyu 22 ayat yang kelima, ini saya suka itu. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kapan itu? Nah, ini dia. Sampai selama-lamanya. Kita belum tahu kapan ini, tetapi yang pasti sebelum kita memerintah selama-lamanya bersama dengan Tuhan, Tuhan ajarkan kita prinsip-prinsipnya. Tuhan ingatkan kita nilai-nilainya. Makanya nilai-nilai ini penting saya share buat kita karena kita ternyata Tuhan tentukan kita untuk bisa memimpin menjadi raja bersama dengan Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan, bukan saya yang katakan, Wahyu 22 ayat 5, selama-lamanya. Makanya sebelum kita masuk ke selama-lamanya ini, berarti saya dan saudara perlu diperlengkapi oleh Tuhan. Perlu diedukasi tentang mindset kerajaan Allah. Sebab orang yang menjadi raja harus punya mentalitasnya, mentalitas raja. Ya, jangan mentalitas budak, jangan jadi mentalitas anak-anak jalanan, tapi mentalitas kita adalah mentalitas raja. Nah, kita akan lihat nanti ya di dalam kitab Mazmur 8 ayat 5 sampai 7 berkata begini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow, saya suka ayat ini. Engkau telah memahkotai mereka hampir sama. Hampir sama. Makanya di kitab Kejadian, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar. Serupa dan segambar. Dan di bahasanya pemazmur di sini, ya kurang lebih seperti membuat hampir sama seperti Allah. Tidak seperti Allah, tapi hampir sama. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan. Wow, kita dimahkotai dengan apa, saudara? Kemuliaan. Ya, kemuliaan itu dalam bahasa aslinya kan itu kabot. Ya, kabot kan artinya itu bobot. Bobot artinya itu kualitas.
Jadi kita itu diciptakan oleh Tuhan menjadi pria yang punya kualitasnya, ada kualitas Allah. Ya, kalau di dunia ini kan mereka cari orang-orang pemimpin-pemimpin yang good quality, betul nggak? Perusahaan mencari orang-orang yang good quality, kualitasnya bagus. Tapi ternyata standar nilai yang diberikan oleh Tuhan berbuat kita bukan tidak sama seperti nilainya dunia. Kita melebihi sebetulnya kalau kita mengerti prinsip ini. Ya, kemuliaan itu kabot. Kabot artinya itu bobot. Bobot artinya itu berarti kualitas. Jadi kalau kita jadi prialah yang punya kualitasnya Allah. Jadi prialah yang memimpin dengan kualitas Allah, gitu. Kalau kualitas Allah kan kita tahu, kita mengerti mana milik kita, mana milik orang lain. Tapi hari-hari ini kan ada banyak pria sudah susah untuk membedakan mana miliknya, mana milik orang lain. Dan saya percaya di ruangan ini kita mengerti bahwa ternyata kita dimahkotai dengan kualitasnya Allah. Bayangin Allah. Bayangin aja kualitas Tuhan, ya bobotnya Tuhan, dia invest buat saya dan saudara. Berarti kan kita bukan pria sembarang. Kita pria yang luar biasa. Makanya jangan ikutin gaya dunia. Harus ikutin gaya kerajaan Allah. Nah, ada orang banyak miss di sini. Makanya seorang raja harus mengerti, anak raja harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Nanti saya akan bahas lebih lagi bahwa seperti apa sebetulnya karakter atau sifat anak-anak raja itu sendiri. Karena saya berdasarkan ayat ini, saya menemukan ternyata saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan. Dia berikan buat kita kemuliaan. Ya, itu kabotnya Tuhan, ada kualitasnya Tuhan. Keren saudara yang kasih Tuhan. Kalau saudara punya kualitas Tuhan dalam kepriaan saudara, ya, kalau saudara punya kualitas Tuhan dalam kepemimpinan saudara, seharusnya kehidupan saudara itu luar biasa, gitu. Harusnya pelayanan kita luar biasa. Seharusnya di rumah tangga kita jadi rumah tangga yang luar biasa. Memimpin dengan keluarga yang luar. Karena apa? Kita diberikan, diinstal oleh Tuhan. Dia memahkotai kita dengan kemuliaan. Keren, saudara. Ya, tidak semua orang dimahkotai, hanya orang-orang yang mengerti dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat, dia akan dimahkotai dan hormat, saudara. Nah, lihat saudara, ayat selanjutnya. Engkau membuat dia berkuasa, wow, atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini saudara, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya katakan, yes, terima kasih. Ternyata saya anak Tuhan. Saya anak raja di atas segala raja. Diperlengkapi oleh Tuhan dengan sebuah kualitas. Jadi kalau kita bergerak, memimpin, melayani, punya kualitas Tuhan, kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dimanapun lini pekerjaan kita, kalau kita punya kualitas ini, harusnya perusahaan, harusnya pelayanan, harusnya orang sekeliling kita memperhitungkan siapa kita. Kalau mereka ketemu saudara-saudara akan keluar di dalam kata-kata mereka, you jangan sembarangan dengan orang ini. Kenapa? Karena mereka tahu ada kualitas Tuhan. Makanya benar kata Tuhan Yesus, engkau adalah garam dunia. Artinya bahwa garam itu bawa pengaruh, garam itu bawa dampak. Pria itu bawa pengaruh dan dampak. Makanya jangan heran kenapa ada banyak pria-pria di gereja, bukan di GSD, saya bilang, di gereja pada umumnya banyak yang menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti prinsip bahwa mereka itu dimahkotai oleh Tuhan. Harusnya kalau mereka punya kualitasnya Tuhan, mereka hidup tidak sembarangan. Mereka berbisnis tidak sembarangan. Mereka membangun usaha tidak sembarangan. Tidak ada pakai jurus tipsin dan tipsun lagi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita ini anak raja, kita ini punya kualitas, harusnya yang dikeluarin, harusnya yang dilahirkan adalah kualitas-kualitas yang baik, kualitas yang luar biasa. Makanya tadi dari awal saya katakan tergantung siapa yang meresponi kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka pegang uang, mereka tahu bahwa uang ini bukan semuanya untuk orang itu, tapi uang ini harus digunakan, dikelola untuk sesuatu, untuk hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Ya, bahkan memberkati orang lain. Kenapa? Karena kita tahu kita cuma dipercaya oleh Tuhan, dititipin oleh Tuhan. Semua kemampuan dan hikmat yang kita punya itu cuma dipinjamkan atau dipercaya oleh Tuhan buat kita. Tapi sesungguhnya kita gunakan harusnya semua itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan.
Dan di situ engkau membuat dia berkuasa. Wow. Saudara mau berkuasa nggak? Mindsetnya mesti dirubah dulu. Cara berpikirnya mesti berubah dulu. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Siapa kita secara komunal? Siapa saya secara komunal? Ya, bahasa Alkitab itu Matius 16 ayat 18 katakan dia gereja. Gereja itu bukan gedungnya. Sekali lagi, gereja itu bukan gedungnya. Tapi gereja sesungguhnya adalah saya dan saudara. Ini secara komunal, saudara. Ya, saya bicara secara komunal. Sekali lagi, gereja sesungguhnya adalah saya dan saudara. Bahasa aslinya itu saya suka. Alkitab itu katakan eklesia. Ya, coba sama-sama Bapak Ibu sebut Bapak Ibu, Bapak-bapak katakan eklesia. Ya, eklesia itulah nama yang diberikan pada majelis pemerintahan kota. Wow. Jadi eklesia itu adalah nama yang diberikan kepada majelis pemerintahan kota pada zaman kisah para rasul. Wow, ternyata eklesia itu adalah nama yang diberikan kepada majelis pemerintahan kota. Jadi saya simpulkan saya dan saudara adalah wow, orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan di pintu-pintu gerbang kota untuk apa? Memerintah dengan kuasa, memerintah dengan kualitasnya Allah. Jangan ikut dengan cara duniawi. Kenapa bangsa kita sampai hari masih berjuang begitu berat, keras? Karena apa? Value pemimpin-pemimpin bangsa kita tidak semua sama. Bayangkan saya sedang merenungkan. Kalau semua pemimpin-pemimpin gereja, pria-pria di gereja punya mindset seperti kerajaan Allah. Jadi apa negara kita? Jadi apa di lini bisnis usaha yang Tuhan percayakan buat kita? Karena kita menyerbu kota ini, menyerbu lini-lini usaha kita dengan nilai seharusnya ada di sana. Dan saya meyakini ketika semua para pria punya nilai ini, wow, saya percaya bahwa ada banyak hal yang harus dipercayakan oleh Tuhan buat kita. Kenapa? Karena kualitas itu nggak bisa dibohongi. Saya pernah beli jam tangan, saudara. Ini contoh praktis. Saya ini dulu sebelum jadi hamba Tuhan itu saya suka itu berenang. Karena tempat tinggal saya, kampung saya itu nggak jauh dari pantai. Jadi dari kecil saya itu dari umur berapa tahun gitu ya, 5 tahun atau 6 tahun itu ya sering mainnya di pantai. Ya bukan pantai yang dangkal. Jadi kalau ada nelayan pergi mencari ikan, saya suka iseng-iseng ikut. Dan di sana saya dikerjain sama para nelayan. Ya di tengah-tengah laut mereka dorong saya di tengah laut. Dan saya belajar untuk bagaimana supaya tidak tenggelam. Hampir setiap ikut saya pasti didorong. Rupanya itu pengalaman yang luar biasa. Itu apa? Supaya tahu seperti apa laut sedang ada gelombang gitu. Nah, saudara, satu waktu ya saya beli jam tangan. Ya. Beli jam tangannya, teman-teman pasti tahu ya, bapak-bapak pasti tahu namanya jam tangan G-Shock. Ya, G-Shock. Ya. Saya beli mahal jamnya. Ya, waktu saya beli, yang tukang jamnya itu dia kasih demonya itu meyakinkan gitu. Dia masukin jam itu di dalam gelas, ada air, dia masukin, tunggu berapa menit. Saya lihat, wah boleh juga nih, jam ini keren. Apa jam, saya bilang, jam ini bisa pakai berenang. Oh bisa Pak, kedalaman berapa? Dia bilang berapa meter ke dalam, 25 meter ke dalam laut gitu. Sampai 30 meter masih oke. Saya coba, saudara. Saya belinya di mana nih? Saya lupa saya beli. Ya, saya beli waktu itu di Jakarta, saya beli jam tangannya. Kemudian saya pakai berenang. Saya dengan bangganya pakai jam G-Shock mahal. Saya pakai berenang, bukan berenang di laut, berenangnya di kolam renang. Baru saya menyelam, baru berapa lap, ya, mungkin 2-3 bolak-balik. Saya naik ke permukaan, saya lihat, ya, gila, jam tangan saya ini ternyata bukan asli, aspal rupanya, asli tapi palsu. Saya mengambil suatu pelajaran sebetulnya di situ. Ternyata ini dia hal-hal yang palsu itu bisa terjadi. Tetapi hal-hal yang asli itu juga bisa terjadi, tergantung dari kualitas
yang kita punya. Saya menemukan bahwa kualitas nggak bisa dibohongi. Kualitas dengan sendirinya akan muncul. Jadi kalau kita pakai kualitas KW, suatu waktu kualitas KW itu akan ketahuan dan muncul. Tapi kalau kita main dengan kualitas yang original, ya, kualitas yang dari Allah, saya mau kasih tahu, suatu waktu dia akan muncul dan tidak ada orang yang bisa rendahkan itu, tidak ada orang yang bisa hancurkan itu, karena itu kualitas original lahir dari hati saudara. Jadi sekali lagi, kualitas nggak bisa dibohongi. Jadi gereja Tuhan kalau main di kualitasnya Allah, seharusnya gereja orang-orang percaya, para pria harusnya jadi berkat, jadi pengaruh yang kuat di setiap lini kehidupan ini. Katakan amin. Karena kualitas nggak bisa dibohongi. Kita boleh dandani semua yang ada di luar ini dan kelihatannya saudara seperti malaikat, tapi saya mau kasih tahu, kalau itu nggak lahir dari hati saudara, suatu saat semua yang palsu itu akan ketahuan. Makanya janganlah berpura-pura, janganlah memakai topeng, ya, janganlah bermuka dua, cukuplah satu. Munculin original pria saudara, bahwa saudara adalah anak-anak raja yang diperlengkapi, dimahkotai dengan kualitasnya Tuhan. Makanya sering keselam Tuhan, kalau orang sekarang ikut Tuhan Yesus cuman berpura-pura, cuman pakai topeng, kau kan capek sendiri, stres sendiri, menderita sendiri, jangan-jangan bisa mati sendiri tanpa orang lain ketahui. Karena capek saudara, orang pakai topeng, ya capek. Lebih baik munculin original kita. Ini loh, kita asli di hadapan Tuhan. Karena memang Alkitab bilang, engkau dimahkotai. Wow, nah, orang yang kasih dalam Tuhan, ya, di gereja itu di bahasa Inggrisnya saya suka. Ecclesia was the name given to the governmental assembly of the city. Nah, itu lebih jelas. Ecclesia adalah nama yang diberikan kepada majelis pemerintahan kota. Jadi saudara, ini luar biasa. Nah, kita akan lihat bahwa seperti apa sih karakter gereja atau anak-anak Tuhan atau para pria, anak-anak raja, seperti apa karakternya. Nah, saya meyakini kalau kita punya karakter raja, kita adopsi karakter raja kita kan anak-anak raja, raja di atas segala Kristus. Dan saya suka karakter atau pribadi Kristus. Saya nggak temukan di karakter agama yang lain, tapi saya cuma temukan di dalam karakter ini. Nah, lihat sudah yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus adalah teladan pria yang sejati. Nih, baca Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8 ya. Sampai 11, maaf, sampai 11. Bukan cuma 8, sampai 11. Nih. Ya. Mari kita baca bersama-sama teman-teman semua. Ya, ayat ini saya masuk lebih dalam. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, gitu ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteluk lutut, yang segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Wow. Saya menemukan di sini bahwa ternyata ada 3 karakter ilahi, ya, 3 karakter yang luar biasa yang perlu dihidupi oleh para pria ketika kita mau jadi anak-anak raja, ketika kita menjadi
memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, baik itu selama 100 tahun, dan memerintah selama-lamanya. Ya, di sini dikatakan ya selama-lamanya. Ya. Kedua, di situ dia memerintah 1000 tahun namanya, ya 1000 tahun dan selama-lamanya. Wow, wow, saudara. Ada tiga teladan radikal yang yang Yesus lakukan, ya. 3 teladan radikal Yesus yang perlu kita hidupi. Apa aja sih kok pakai radikal? Oh ya, kalau orang-orang dunia pakai radikal dengan cara yang tidak baik, kita pakai kata radikal dengan cara pergunakan yang baik, ya. Nah, lihat, apa sih itu? Yang pertama, Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Wow, ini keteladanan Yesus yang sebagai pemimpin, dia sebagai Tuhan dan dia juga sebagai manusia. Nah, ini bedanya dari ketuhanan yang lain, ya. Yesus itu luar biasa. Yohanes 13 ayat ke-5 berkata, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskomnya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bayangkan, dia sebagai raja, tapi dia mau merendahkan dirinya. Ini dia, saudara Tuhan. Dunia sedang dibawa kepada kepemimpinan big boss, bos besar. Tetapi Tuhan menaklukkan semua cara-cara itu, ya. Makanya orang ahli Taurat, orang Farisi, ya pemuka-pemuka agama pada zaman itu tidak suka dengan kepemimpinan Yesus, karena kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan hamba. Ya, dia mau melayani orang lain. Dia mau merendahkan hatinya sekalipun dia Tuhan, sekalipun dia kurios, tapi dia memiliki nilai ini karena dia tahu cara untuk menaklukkan dunia, cara melayani dunia harus melayani dengan nilai kerajaan Allah. Ya, bukan otoriter, ya, tetapi melayani dengan hati hamba. Makanya dikatakan di situ. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid, lalu menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dan jelas, saudara yang kasih dalam Tuhan, mana ada raja mau basuh atau membersihkan kaki murid-murid? Gak ada. Cuman ada dalam pribadi Yesus. Nah, saudara, ternyata ketika kita sebagai para pria, bagi gerejanya Tuhan, punya nilai seperti ini, wow, kita punya kualitas Tuhan dan punya hati hamba. Artinya bahwa apapun pencapaian kita, apapun keberhasilan kita, dengarkan itu tidak ada apa-apanya tanpa saudara punya nilai hati hamba. Jadi semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita jadi orang luar biasa. Semakin kita dipakai Tuhan menjadi orang yang kuat, harusnya nilai ini semakin kita menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Begitu juga karena kita sebagai hamba, harusnya kita memimpin sebagai pria di rumah kita, memiliki hati hamba itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Nanti kita akan lihat apa sih itu hamba. Nah, ini dia. Yesus memimpin dengan sikap hati yang melayani. Jelas Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, hati hamba itu adalah hati yang melayani, bukan dilayani. Terkadang kita terbiasa, ya, terbangun dengan nilai-nilai suku dan budaya yang terkadang beda nilai. Ya, kita melayani dengan hati hamba. Ya, karena Yesus teladan, Yesus berikan itu kepada murid-murid. Supaya apa? Murid-muridnya juga, termasuk saya dan saudara, anak-anak raja. Dia raja di atas segala rasa. Saya dan saudara anaknya raja. Kita harus melayani seperti raja kita melayani. Dan kalau saudara dan saya punya sikap hati, punya karakter ini, saya percaya bahwa, wow, sebentar lagi apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi permanen dalam kehidupan saya dan saudara. Semuanya itu di mana? Dimulai dari respon hati saya dan saudara, dipraktekkan di mana? Bukan di luar, dipraktekkan di rumah tangga saudara, dipraktekkan di keluarga saudara. Kalau kita berhasil mempraktekkan, terkadang kita seolah-olah ya kita kepala keluarga,
terkadang kita merasa kita lebih tinggi dari pasangan kita, padahal kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, terkadang budaya-budaya tertentu, ya ada budaya-budaya tertentu di rumah itu, biasanya itu yang makan duluan itu para laki-laki. Setelah para laki-laki sudah makan, baru para wanita yang makan. Ya, istilahnya sisa-sisa dari yang dimakan pria dimakan sama wanita di rumah. Nah, ini kan budaya yang tidak sehat. Nah, ini saudara, ada suku-suku tertentu. Dan saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita punya nilai saling melayani. Katakan amin. Kalau kita punya saling melayani satu sama lain, berarti kita sedang menghidupi prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan. Untuk memberikan nyawanya, bayangin saudara, dia melayani, ya, dia memberikan hidupnya. Nah, saudara, kita lihat penekanan pengajaran Tuhan Yesus lebih penekanan pada sikap hati manusia kepada Allah. Jadi sikap hati, ya, kepada Allah. Sementara pemimpin-pemimpin Yahudi kepada hukum Taurat. Makanya saudara, orang Farisi, orang Yahudi nggak suka dengan prinsip Yesus, makanya dia dimusuhin, bahkan sampai mereka bunuh, bawa di kayu salib. Kenapa? Karena mereka nggak suka Yesus sedang mengajarkan prinsip terbalik. Yang satu harus dihormati, harus duduk di depan, kalau masuk ke bait Allah, tempat mereka harus di depan, ya, kursi mereka di depan dikhususkan, mereka harus pakai jubah dan lain sebagainya. Yesus itu semua diruntuhkan oleh Yesus, semua cara-cara pelayanan yang big boss, ya, melayani sebagai apa? Bos besar. Nggak ada, saudara. Anak-anak Tuhan kalau punya sikap hati ini, harusnya kita hidupi itu dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita sebagai orang hebat di perusahaan saudara, tapi kalau saudara punya sikap ini, saudara bisa bersahabat dengan orang-orang yang ada di bawah saudara. Karena apa? Hati saudara, hati hamba. Melayani, bukan dilayani. Ini yang sedang terjadi, ini yang sedang seharusnya harus terjadi dan harus dikembangkan, harus dilakukan oleh gereja Tuhan hari-hari. Ya, bukan dilayani, tetapi melayani orang lain. Nah, lihat saudara. Kata kehambaan berasal dari kata hamba, yang berarti abdi atau budak belia. Kata hamba menurut James Strong, bujang atau pelayan yang abadi. Wow. Ya. Kehambaan itu berasal dari kata hamba, yang berarti abdi atau budak belia. Budak itu nggak ada hak. Nah, lihat saudara. Yesus itu pakai kata ini, saudara. Ini luar biasa. Padahal dia raja, dia Tuhan, dia penguasa. Tadi kita baca ayatnya. Tapi dia memutuskan. Nah, ini. Dia memutuskan untuk merendahkan dirinya. Bahkan sudah tidak lagi menyerupai manusia. Dan ini sikap hati radikal Yesus yang dia wariskan kepada para pria, termasuk saya dan saudara. Melayani seorang hamba adalah prinsip dasar yang ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus setiap pelayan. Yang kedua, saudara, kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan menjadi teladan. Jadi Yesus itu, saudara, selain dia hamba, dia jadi teladan. Saya kasih contoh, ya, anak yang, ya, bapaknya suka motor, pasti anaknya juga, ya, nggak jauh beda sama bapaknya, karena pohon kelapa atau buah kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya, pasti dekat-dekat sama pohonnya. Makanya kalau kita mau jadi bapak, jadi pria yang seperti Kristus, harus memimpin, ya, menjadi teladan. Ya, salah satu yang Yesus ajarkan, salah satu, ada banyak lain. Ya, ada banyak lagi yang lain, tapi ini salah satu aja. Lukas 5:15-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, ayat 16 saya suka. Tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lihat, saudara. Di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah pekerjaannya yang padat, yang penuh, Yesus selalu beri teladan kepada murid-murid. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Saudara, jangan sepelekan. Apapun profesi saudara, apapun kehebatan saudara, apapun status saudara, jabatan saudara, ingat, prinsip ini harus mutlak ada dalam kehidupan kita.
Yesus aja dia sibuk, dia banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan, tapi yang prinsip ini dia nggak akan lupakan, yaitu berdoa, mencari hadirat Tuhan atau mencari wajah Tuhan. Ini penting, saudara. Ya, dia jadi teladan buat murid-muridnya dengan cara apa? Berdoa. Ya. Yesus selalu berdoa kemana dan dimanapun dia pergi dan berada. Doa mempunyai tempat yang sangat penting dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, benar ya, kita harus betul-betul mencari wajah Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, apalagi dalam situasi kondisi seperti ini, ya. Omikron ada di mana-mana, ya. Sudah divaksin booster pun masih tetap dikena, berarti bahwa itu bukan jaminan. Ya, itu penting, tapi tidak jadi jaminan kita nggak kena. Sebab hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi kita perlu jaga tetap tubuh kita tetap sehat, tapi jaminan kita adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tadi pagi saya baru menguburkan seorang yang meninggal, usia 80. Seorang pria meninggal kena COVID. Dan memang sudah waktunya, bukan meninggal karena COVID, tetapi memang sudah waktunya kalau menurut saya. Ya, banyak orang juga meninggal nggak harus COVID. Ada orang sehat baik-baik aja, cuma kepleset keluar dari kamar mandi mati juga. Berarti udah waktunya memang untuk kembali kepada Tuhan. Itu kesimpulan yang saya temukan. Next, Matius 26 ayat 41. Yesus katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Makanya perlu berdoa supaya daging kita tidak menguasai seluruh kehidupan kita. Biar Roh Kudus atau Roh Allah menguasai pikiran kita. Nah, saudara, ketiga teladan yang Yesus berikan adalah kasih Tuhan. Ya, dia selalu melepaskan. Jadi 3 prinsip tadi yang Yesus katakan. Yang ketiga adalah teladan dalam kasih. Saudara, kalau kita hidup dalam 3 prinsip dasar yang Tuhan mau, saya percaya, wow, kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Barang siapa tidak mengasihi, kata firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 8-16. Tapi saya ambil ayat 8 aja. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini prinsip dasar yang kuat yang harus ada dalam kehidupan setiap anak-anak raja, termasuk saya dan saudara. Jadi kita perlu sekali, mari kita jadi para pria-prianya Allah yang kuat, bukan karena hal-hal yang lain. Yang pertama karena kita mengikuti teladan Yesus, mari menjadi pemimpin, jadi pria yang punya hati hamba. Kedua, punya hati mau melayani. Ketiga adalah punya hati yang dipenuhi dengan kasih agape, ya, bukan kasih eros, kasih agape. Jadi barang siapa tidak mengasihi, kata firman Tuhan, ia tidak mengenal Allah. Ngeri nggak, saudara? Jadi kasih Allah itu mutlak, itu nggak bisa ditawar-tawar, mutlak. Itu harus jadi bagian kehidupan saya dan saudara. Kasih itu memang perlu dipraktekkan, bukan cuma diketahui, praktek, saudara. Barang siapa tidak mengasihi, kita katakan tidak mengenal Allah. Wah, ini keras. Sebab Allah adalah kasih. Makanya warna dari seorang pria yang strong, kasihnya kasih agape. Kasih tanpa pabrik. Dalam kehidupan dan pelayanan Yesus selama di bumi, ia sangat mengutamakan kasih. Ia sangat mengasihi orang berdosa. Jadi kerjaan Yesus itu nyari orang yang berdosa, bukan menjauhi, dicari mana yang belum benar, dibenerin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari biar kasih kita juga bisa dirasakan, bisa dinikmati, bisa dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. At least keluarga kita harus mengalami terlebih dahulu. Kalau kuat pengaruh kepala keluarga di dalam kasih,
Saya percaya aman istri anak-anak saudara untuk kemanapun mereka pergi dan berada. Tapi kalau enggak, wow, itu berbahaya. Kasih yang Tuhan Yesus miliki adalah kasih agape. Sama-sama katakan agape. Jadi kasih ini kasih yang tanpa batas. Wow, wow. Kasih ini adalah kasih yang rela berkorban demi kepentingan orang lain. Ini kasihnya Tuhan Yesus. Yesus rela mati buat saya dan saudara sebelum kita diselamatkan. Dia rela mati demi dosa saya dan dosa saudara supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Makanya kita menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Makanya tidak ada alasan buat kita untuk tidak menjadi pria, menjadi anak-anak raja yang tidak hidup di dalam kasih. Harusnya anak raja identik hidup di dalam kasih. Sekian pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati para pria-pria anak-anak raja 4 keturunan dan beribu-ribu keturunan. Amin. Amin. Amin.